Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sosok kontroversial yang dalam setahun terakhir mengobrak-abrik kepercayaan dan keyakinan masyarakat tentang Habib melalui tesis ilmiahnya yang ia nyatakan ilmiah dan boleh diadu dengan siapapun yang mempunyai catatan tentang sanad. Tapi biarlah kontroversi itu menjadi diskursus yang menarik untuk diperbincangkan banyak kalangan. Kali ini kami hanya sekadar ingin meluruskan tentang framing guru kami, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, sebagaimana dipersepsikan oleh Kiai Imad sebagai bukan ulama. Sekali lagi, bukan ulama. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Perlu kami sampaikan kepada Kiai Imaduddin dan seluruh umat, ada sedikitnya 3 hal yang perlu diketahui. Pertama, pada setiap momen Jumat Kliwonan selalu digemakan sholawat Nabi secara bersama-sama oleh puluhan ribu jamaah. Kemudian dikir tarekot yang dipimpin langsung oleh Sang Mursyid Maulana Al-Habib Lutfi. Dan yang ketiga adalah ngaji kitab kuning langsung disampaikan oleh Maulana Al-Habib Lutfi. Qala al-mu'allif, diterangkan oleh mu'allif di dalam kitab Jami'ul Usulil Aulia, bab menerangkan tentang. Kedua, setiap Ramadan tiba, para santri senior dari berbagai pesantren besar seperti halnya Lirboyo, Jombang, Tambak Beras, Buntet, dan masih banyak lagi, mereka datang sebulan penuh untuk mengaji kepada Habib Lutfi. Ibaratnya ini adalah S2-nya pesantren. Tadarusan kalau bisa jam 12 ya tutup spekere, tapi bertadarus. Dan yang ketiga, siapapun orangnya yang pernah berkunjung ke rumah Habib Lutfi, baik di lantai 1 atau di lantai 2 atau di kamar-kamarnya, pemandangan utama adalah berupa lemari berisi kitab-kitab tebal dan berbahasa Arab. Kitab-kitab tersebut bukan sekadar pajangan, sebab pada saat-saat tertentu Habib Lutfi senantiasa membuka halaman-halaman dan menerangkan isi kitab itu kepada orang-orang tertentu, kiai-kiai besar tertentu. Secara demikian, maka persepsi yang dibangun oleh Kiai Imad dan framingnya tentang Habib Lutfi yang tidak cakap ngaji kitab kuning, mohon maaf Kiai, itu salah besar. Dan kami sebagai murid berkewajiban untuk meluruskannya. Sebab di zaman ini, data dan fakta yang semula menjadi prasyarat kebenaran sudah dikalahkan oleh framing dan persepsi. Wallahu a'lam bimuradi. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama, harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari,